Uzbekistan tentang timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Uzbekistan membalas dendam atas Arab Saudi pada perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka menang 2-0 di Khalifa International Stadium pada hari Jumat 26 April malam waktu Indonesia Barat untuk menantang timnas Indonesia di semifinal. Takluk 0-2 dari lawan yang sama pada final Piala Asia U23, Uzbekistan membayar kegagalan berkat gol Kushay Nurkaev di 45+2 dan Umar Ali Rakhmonaliev di menit ke-84. Uzbekistan pun selanjutnya meladeni timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Senin 29 April pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pemenang partai nanti tidak hanya lolos ke final saja dan berpeluang mengangkat trofi, tapi mereka juga otomatis mewakili Asia pada Olimpiade 2024 mendatang. Sementara untuk tim yang kalah akan memperebutkan tiket melalui partai peringkat ketiga di Piala Asia U23. Dan jika kembali takluk di sana, pecundang tetap berpeluang berangkat ke Paris. Syaratnya, mereka memenangkan playoff konfederasi versus wakil Afrika Guinea pada 9 Mei mendatang. Uzbekistan sendiri sudah membuktikan kualitas di Piala Asia U23. Sebelum membekuk Arab Saudi, mereka keluar sebagai juara grup D dengan sempurna berkat kemenangan atas Malaysia, Kuwait, dan juga Vietnam. Pasukan Timur Kapadze ini menjadi salah satu tim terproduktif di fase grup lewat catatan 10 gol dan bahkan tidak kebobolan. Kenapa Nathan Joaon tidak ikut adu penalti? Ada sebuah misteri di balik kemenangan timnas Indonesia U23 atas timnas Korea Selatan pada dini hari tadi. Gelandang andalan skuad Garuda, Nathan Joaon, menghilang di babak adu penalti. Seperti yang sudah diketahui, pertandingan perempat final Piala Asia U23 itu berjalan dengan sengit. Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 atas Korea Selatan yang bermain dengan 10 pemain. Namun jelang akhir babak kedua, The Tiger Warriors mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan juga ke babak adu penalti setelah tidak ada tambahan gol yang tercipta. Timnas Indonesia U23 sendiri berhasil menang dengan dramatis di babak adu penalti. Anak asuh Sinteyong itu pun menang dengan skor 11-10 dan memastikan diri lolos ke babak semifinal kendati ada sedikit keanehan di babak adu penalti. Menghilangnya Nathan dari daftar penendang penalti timnas Indonesia U23 dini hari tadi ada hubungannya dengan aturan IFAB. Berdasarkan dari Law of the Game pasal 10.10,3, disebutkan bahwa setiap tim harus menyamakan jumlah penendang penalti mereka. Sementara kita tahu, timnas Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain karena salah satu penggawa mereka terkena kartu merah di babak kedua. Alhasil, Korea Selatan hanya punya 10 eksekutor penalti di babak adu penalti itu. Dan berdasarkan Law of the Game tersebut, timnas Indonesia yang punya 11 eksekutor harus menyamakan jumlah eksekutornya menjadi 10 eksekutor saja. Lima keputusan wasit Shaun Evans untungkan timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 usai menang atas Korea Selatan. Pada laga ini ada beberapa keputusan dari wasit Shaun Evans yang bisa dibilang menguntungkan pada Indonesia dibandingkan Korea Selatan. Lalu, apa saja keputusan tersebut? 1. Menganulir gol Lee Kang-hee. Awalnya, Shaun Evans menilai momen itu sebagai gol. Namun, VAR memutuskan salah satu pemain Korea Selatan berada dalam posisi offside. Nah, ia pun melihat para pemain yang offside itu bisa mengganggu pandangan Hernando Ari sehingga dianggap terlibat permainan dan gol pun dianulir. Yang kedua, kartu merah untuk top skor Korea Selatan. Lee Yong-jun melanggar Justin Hubner.
Dia menginjak kaki bek Indonesia itu. Awalnya, Shawn Evans hanya memberi kartu kuning. Namun setelah melihat VAR, hukuman pun ditingkatkan menjadi kartu merah. Yang ketiga, kartu merah untuk pelatih Hwang Sun-hong. Pada menit ke-90+1, pemain Korea Selatan melakukan pelanggaran pada Fajar Fatur Rahman. Tak lama berselang, tepatnya pada menit ke-90+5, ia pun memberikan kartu merah pada pelatih Hwang Sun-hong. Dia menilai melakukan protes secara berlebihan. Yang keempat, meniup peluit sebelum peluang terakhir Korea Selatan. Korea Selatan sendiri mendapatkan tendangan bebas tepat pada menit ke-120. 5. Mengulang penalti Justin Hubner. Tendangan penalti Hubner bisa diblok oleh Baek Jung-bum. Pemain Korea Selatan pun merayakan momen tersebut dan mereka merasa menang 5-4 dan lolos ke semifinal. Namun, wasit Shawn Evans melihat Baek Jung-bum lebih dulu bergerak. Dua kaki sang kiper sudah melewati garis sehingga penalti pun harus diulang. Dan pada kesempatan kedua, Hubner pun mampu membuat gol. Pandit senior, Timnas Indonesia kini jadi perhatian dunia. Pandit senior, Muhammad Kusnaini beri pujian dan sebut mata publik Asia bahkan dunia berpaling ke Timnas Indonesia U23 pas melaju ke semifinal dengan status tim debutan di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan mengamankan satu kursi di semifinal pasca kemenangan dramatis kontra Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari WIB. Pertandingan yang memaksa kedua tim harus melanjutkan hingga babak drama adu penalti berhasil dimenangkan Timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 10-11. Melihat fenomena keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 membuat pengamat sepak bola yang akrab disapa Bungkus angkat bicara. Bungkus mengatakan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia U23 telah membuat banyak mata menyorot Garuda Muda yang berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 membuat kita semua bangga. Penampilan mereka di Piala Asia membuat mata publik sepak bola Asia bahkan dunia berpaling ke negeri kita, ujar Bungkus. Layaknya kuda hitam, Bungkus juga menyebut bahwa alasan Timnas Indonesia U23 menjadi sorotan bukan karena berhasil mengalahkan tim besar, melainkan karena Garuda Muda yang tampil sebagai tim debutan mampu bersaing dengan tim yang sudah bertahun-tahun bermain pada level tersebut. Ini bukan soal sejarah lolos pertama kalinya ke fase gugur, bahkan semifinal. Bukan juga soal mengalahkan tim raksasa sekelas Australia dan kemudian Korea Selatan, jelas Bungkus.